Halo semuanya, hari ini kita akan membahas terkait dengan strategi pemasaran pada alas maliran, yaitu yang kita kenal sebagai maliran deer feeding dan juga kesambi trispak. Nah, ada yang udah tahu belum alas maliran itu apa? Belum ada yang tahu ya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana sih alas maliran itu kita bisa dijadikan sebagai wisata edukasi, tentunya bagi anak-anak kecil. Untuk orang dewasa bisa nggak? Tentu saja bisa. Nah, di sini bagi anak-anak kita juga bisa melakukan yang namanya interaksi dengan hewan-hewan yang ada di maliran. Karena apa? Ada yang namanya maliran deer feeding. Kita bisa memberi makan yang namanya hewan rusa. Nah, hewan rusa di maliran ini termasuk hewan rusa yang dilindungi karena dia masuk di dalam yang namanya hewan yang hampir punah. Nah, lalu bagaimana sih potensi-potensi yang harus kita ketahui di yang namanya alas maliran ini? Yaitu pertama, adanya sebuah interaksi yang kemudian kita sebut sebagai interaksi yang ini ya, yang baik, interaktif juga dengan hewan. Dengan cara apa? Kita bisa memberi makan hewan rusa tersebut. Di mana? Di maliran tersebut. Nah, ada tempat-tempat yang namanya itu kita yang namanya komunikasi, kita bisa masuk nih di dalam tempat tersebut, kita beri makan. Nah, dimakannya apa? Ada kangkung, ada juga kacang panjang, dan mereka bisa membelinya langsung di penjual-penjual yang ada di sekitar tempat objek wisata tersebut. Nggak boleh nih yang namanya kita harus membawa dari rumah, beli kangkung dengan segepok itu nggak boleh. Jadi kita harus beli di dalam. Untuk apa nih? Untuk memberdayakan masyarakat lokal yang berjualan di sana juga. Nah, kemudian kita bisa lihat di sana, kita bisa melihat tentang yang namanya pembelajaran tentang alam. Nah, selain rusa, di sana itu ada yang namanya kesambi trispak. Nah, di tempat kesambi trispak itu di dalamnya ada ruang tempat bermain anak-anak nih. Jadi anak-anaknya yang punya misalnya ketangkasan, nah dia bisa yang namanya itu ikut yang namanya outbound. Di sana ada outbound untuk anak-anak, ada permainan-permainan ketangkasannya, ada juga permainan untuk yang namanya keseimbangan dan juga perosotan, terus mungkin apa ya namanya itu untuk panjat-panjatan itu juga ada. Jadi di sana juga diberikan tempat ruang untuk anak-anak bermain. Nah, selain itu di sini ada juga rekreasi yang nyaman. Dari mana nih? Orang tua nih selain melihat anak-anaknya bermain, gitu bisa nih sambil duduk-duduk yang namanya, terus habis itu dia juga bisa gelar tikar gitu kan ya. Gelar tikar, duduk makan-makan di sana. Nah, itu juga bisa. Lalu bagaimana lagi nih ketika kita membahas terkait dengan perilaku pengunjung dan juga dampak sosial di dalam wisata edukasi. Di sini bisa dilihat bahwa ada gambar anak-anak ya. Gambar anak-anak dia sedang memberi makan rusanya. Kemudian tentunya di dalam objek wisata tersebut kita menimbulkan rasa kepuasan. Rasa kepuasannya dari mana? Nih, dengan hasil yang namanya memberi makan hewan, anak-anak merasa senang. Selain itu apa? Yang masih muda seperti kita, aduh kita ya, saya udah tua, tapi saya merasa muda, jiwa muda kita gitu ya. Dengan cara apa? Ya selfie. Banyak juga sih masyarakat, anak-anak muda seperti kalian yang masih SMP, SMA, ataupun udah kuliah, itu juga dia bisa nih yang namanya foto-foto selfie bersama namanya dengan hewan rusanya itu. Nah, datangnya kapan? Datanglah di waktu weekend. Waktu weekend di bulan Desember ini sampai dengan bulan Januari. Nah, itu sangat ramai sekali pengunjung-pengunjungnya. Nah, selain itu setelah kita melihat lagi di sini adanya kesadaran lingkungan. Kesadaran lingkungan itu dilihat dari mana sih? Nah, kita juga harus peduli dengan yang namanya lingkungan. Kalau habis makan ya dibuangnya di tempat sampah. Jangan sampai nih kita membuang bekas-bekas makanan itu di sembarang tempat. Karena apa? Akan ya namanya itu merusak lingkungan juga. Dan tentunya di sini kita juga bisa diajarkan untuk mengenal tumbuhan-tumbuhan lainnya. Dan ternyata di alas maliran itu kita juga tahu bahwa ternyata nggak hanya pohon-pohon kesambi yang ada di sana. Ada pohon buah-buahan. Jadi masyarakat ataupun pengunjung yang datang ke objek wisata tersebut, dia bisa
mengambil buah-buahan yang ada di sekitarnya itu untuk menikmati buah-buahannya. Dan tentunya adalah dampak ekonomi lokal. Dengan dampak ekonomi lokal ini, masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata Alas Maliran, yaitu Maliran Deer Feeding dan juga Kesambi Trees Park, dia juga bisa berjualan di sana. Dan dia bisa mendapatkan penghasilannya dari berjualan di tempat-tempat objek wisata tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melihat nih, ada gambar yang namanya warung-warung kan di sini. Nah, ini bukti bahwa ternyata masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata Alas Maliran ini, dia juga dapat berpartisipasi aktif dalam berjualan. Itu untuk apa nih? Menambahkan yang namanya pendapatan rumah tangganya mereka. Di sini juga ada yang namanya gerobak ya. Terlihat di gambar sini ada yang namanya sebuah gerobak, ada makanan hewan rusa. Nah, ini ternyata dari perhutani pun itu dia juga menyediakan tempat untuk makan hewan-hewan rusa. Ya, bisa kangkung dan juga bisa kacang panjangnya. Nah, bagaimana nih kemudian cara kita memasarkan sebuah objek wisata yang kemungkinan kalau kita belum tahu nih Alas Maliran itu ada di mana. Nah, tentunya dia ada di kota atau Kabupaten Blitar. Nah, tentunya di daerah Ponggok ya, Jatilengger, Desa Jatilengger. Dia berada di sana, masuknya masih jalan-jalan kecil gitu ya. Jadi masih suasananya ini bener apa enggak sih gitu kan. Beneran ada tempat wisata apa enggak. Nah, di sini ini karena dia tempatnya terpencil, maka perlu adanya strategi pemasaran. Dengan cara apa? Dengan cara pemasaran yang menarik untuk dilihat. Dengan cara apa? Ada nih kita gunakan yang namanya sosial media atau menggunakan website ataupun juga dari yang namanya influencer marketing. Sosial media itu penting banget ya saat ini. Kalau kita nggak menggunakan yang namanya sosial media, mana tahu nih kita dibilang cupu, kita dibilang apalagi nih nggak FOMO gitu kan. Apalagi kita harus FOMO, terus apalagi YOLO, apalagi banyak ya FOMO, YOLO. Nah, kita kan harus ini ya up to date, apalagi foto sama hewan-hewan. Meskipun kita takut ya diberani-beraniin ya dengan sosial media, bisa WhatsApp atau mungkin pemasarannya dari Instagram atau juga dengan TikTok. Nah, kita juga bisa nih memberikan saran yang menarik juga bagi pengelola objek wisata untuk adanya yang namanya virtual tour. Nah, sekarang kan lagi model-modelnya kita pakai yang namanya ini ya AR gitu kan. Nah, kita juga bisa nih menggunakan virtual tour, augmented reality dan juga media interaktif. Karena apa? Lebih sekarang itu anak-anak menggunakan 3D aja itu udah heboh banget mainnya. Nah, bisa juga nih objek wisata tersebut biar menarik pengunjung lebih banyak lagi ya mengadakan yang namanya virtual tour ini dan juga augmented reality biar menjadi sesuatu yang menarik bagi kita. Nah, selanjutnya bagaimana nih aspek keberlanjutan di dalam pengembangan wisata edukasi di Alas Maliran. Kita bisa melihat di sini yaitu adanya konservasi alam, terus kemudian adanya pemberdayaan masyarakat, dan tentunya yang terakhir adalah edukasi bagi pengunjung. Nah, edukasi bagi pengunjung itu tidak hanya yang diberikan kepada orang tua kepada anak ya, tapi mungkin kita ketika melakukan sebuah interaksi dari pengelolanya, dari pembersihnya, pembersih ininya ya tempatnya, atau mungkin dari penjualnya dia juga bisa memberikan informasi-informasi. Dan tentunya di Alas Maliran ini nanti kita juga bisa melihat oh ada gambaran terkait dengan nama-nama Latin dari hewan rusanya, kemudian nama Latin dari pohon kesambinya, dan tentunya di sini juga sudah disediakan yang namanya tempat ibadah. Jadi tenang, kalian mau wisata dari pagi sampai dengan sore itu udah ada tempat ibadahnya. Jadi nggak pusing-pusing lagi ini ketika kita harus mikir, aduh belum sholat nih. Nah, tentang udah ada tempat ibadahnya di sini. Nah, tentunya ketika kita melihat di sini lagi bahwa sebenarnya wisata edukasi di Alas Maliran atau Maliran Deer Feeding dan juga Kesambi Trees Park ini dia juga memberikan
manfaat yang baik juga bagi kita semua. Karena apa? Ada edukasinya bagi anak-anak, kemudian kita merasa puas untuk wisata di sana, untuk melepas penat. Kalau stres di pekerjaannya, ya kita datang deh jalan-jalan di sana sebentar gitu ya, untuk melepas penat, melepas stres, dan juga bisa bersantai di sana. Tapi jangan datang waktu hujan, nanti nggak kehujanan. Oke, gitu gambaran dari strategi pemasaran yang perlu dilakukan di Alas Maliran, di Maliran Deer Feeding dan juga Kesambi Trispark, dengan memanfaatkan media sosial dan juga ya namanya marketing influencer. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.